Pernah nggak sih Anda mungkin lihat dari pesawat atau bahkan dari gambar satelit gitu, sebuah pulau yang warnanya aneh, terbelah dua, Iya, kayak kontras banget ya. betul. Di satu sisi itu kelihatan hijau, subur gitu. Tapi sisi lainnya, wah, coklat, kelihatan gersang, kayak terluka gitu lanskapnya. Nah, itu dia Pulau Hispaniola. Rumahnya dua negara, Republik Dominika sama Haiti. Persis. Dan pemandangan dramatis ini tuh bukan ilusi loh. Ini potret nyata dari, ya, dua nasib lingkungan yang beda banget di satu pulau yang sama. Kontras yang luar biasa ini, yang beneran kelihatan dari luar angkasa, itu jadi inti pembahasan kita kali ini nih. Oke. Kita mau coba gali lebih dalam, kenapa sih dua negara yang sebelahan di Karibia ini bisa punya sejarah dan kondisi lingkungan yang, ya ampun, bedanya jauh banget gitu. Hmm, Sumber utama kita buat penelusuran ini, analisis perbandingan yang detail banget di bab 11 buku Collapse-nya Jared Diamond. Judul babnya sudah jelas, Satu Pulau, Dua Bangsa, Dua Sejarah, Republik Dominika, dan Haiti. sip. Berarti misi kita kali ini kita mau coba bongkar nih, faktor-faktor apa aja sih yang bikin jadi beda gini? Ya, Kita lihat jejak kolonialnya, terus kebijakan-kebijakan penting pasca merdeka, peran pemimpinnya juga, ini kayaknya penting nih, terutama di Dominika nanti ya, sama kondisi sosial ekonominya. betul. Gimana keputusan masa lalu, apalagi soal lingkungan ya, itu efeknya kerasa banget sampai sekarang. Dan yang penting apa yang bisa kita atau Anda yang dengerin ambil pelajarannya dari kontras yang mencolok ini. Ya, ini kan kayak studi kasus alami ya, terjadi gitu aja. Dekat pula sama Amerika Serikat. Tapi seringkali kita nggak terlalu paham dalamnya gimana. Siknya sekarang. Oke, kalau dari materi kita nih gambarannya buat Haiti itu, waduh, agak ngeri ya. Dibilang udah kehilangan hampir semua hutan aslinya. Bukan cuma sebagian ya, Iya, hampir semua. Lenyap. Deforestasi besar-besaran selama puluhan tahun, bahkan mungkin bisa ditarik ratusan tahun ya dari zaman iya. kolonial. Gila. Dan ini bukan cuma soal pohon hilang loh. Efeknya itu kemana-mana. Erosi tanah jadi bencana nasional. Tanah suburnya hanyut, apalagi di lereng-lereng bukit yang curam itu kan. Mm-mm. Akibatnya ya lahan pertanian makin nggak produktif. Kasihan petaninya, kejebak miskin terus. Terus air bersih gimana? Nah, itu juga masalah. Sumber air bersih makin langka, makin tercemar. Daerah tangkapan airnya udah rusak parah gara-gara hutan gundul. Aduh, belum lagi soal energi ya. Kayu bakar itu kan penting banget buat masak. Banget. Buat mayoritas orang Haiti, arang dari kayu itu bahan bakar utama. Nah, kalau hutannya nggak ada, cari kayu jadi susah banget, mahal pula. Jadi kayak lingkaran setan gitu ya. Persis, kemiskinan bikin orang nebang pohon buat arang, itu malah bikin lingkungan makin rusak, yang ujung-ujungnya bikin makin miskin lagi. Belum lagi kalau ada bencana alam kayak badai, banjir bandang. Wah iya, nggak ada hutan buat nahan air sama tanah ya. Itu dia. Jadi rentan banget. Nah, coba kita geser sedikit nih, nyebrang perbatasan ke Republik Dominika. Pemandangannya kan beda ya? Signifikan bedanya katanya, meskipun mereka juga punya masalah lingkungan sendiri ya, deforestasi juga ada, tapi Tapi mereka berhasil mempertahankan sebagian besar hutan mereka, terutama hutan pinus di dataran tingginya. Angka tutupan hutannya aja udah beda jauh kalau dibandingin sama Haiti. nah dampaknya apa tuh di Dominika kalau hutannya masih ada? Ya, pengelolaan hutan yang katakanlah relatif lebih baik, itu bikin daerah aliran sungai lebih sehat. Penting itu buat air bersih, irigasi. Vital. Buat kota, buat pertanian mereka yang jadi tulang punggung ekonomi selain pariwisata tentunya. Terus, hutan yang masih ada, keanekaragaman hayatinya, itu buka peluang buat ekowisata. Oh iya bener juga, jadi ada pemasukan lain, ada insentif juga buat jaga lingkungan. Sesuatu yang susah dibayangin bisa ada di Haiti sekarang ini kan? Oke, jadi perbedaan lanskap yang dramatis ini akarnya jauh ya, nggak tiba-tiba begini. Analisis di sumber kita, bab 11 itu, nekenin banget soal sejarah kolonialnya. Tepat, kuncinya di situ. Pembagian Pulau Hispaniola antara Spanyol di timur, yang jadi Republik Dominika, sama Prancis di barat, Saint Domingo dulu namanya, yang jadi Haiti, itu titik awal bedanya. Dua penjajah ini punya cara dan fokus ekonomi yang beda banget ya di tanah jajahan mereka. Beda banget. Prancis itu ambisius gila-gilaan di Saint Domingo. Mereka sulap itu jadi koloni paling tajir sedunia waktu abad ke-18. Gara-gara tebu ya. Tebu. Perkebunan tebu skala industri. Intensif banget, rakus lahan hutan dibabat habis buat tebu. Dan yang paling parah, butuh budak dari Afrika dalam jumlah, wah, nggak kebayang.
Angkanya disebut nggak di sumber kita? Ada. Perbandingannya bikin merinding. Sekitar 700.000 budak di Saint-Domingo, Prancis tahun 1785. Bandingin sama wilayah Spanyol di timur. Berapa tuh di timur? Fokusnya kan lebih ke peternakan sapi ya, nggak seintensif tebu. Populasi koloni Spanyol lebih kecil, jumlah budaknya cuma sekitar 30 ribuan di waktu yang sama. Jauh banget bedanya. Iya, rasio budak sama orang bebas di Haiti, Prancis itu bisa 8:1 atau lebih mungkin. Itu nunjukin eksploitasi tanah dan manusia yang brutal dan jelas nggak bakal tahan lama. Fondasi masyarakat dan ekonominya udah beda dari awal banget. Warisan yang mengerikan ini pasti ngebekas banget ya, apalagi setelah Haiti merdeka lewat revolusi budak yang, wah itu kan satu-satunya yang berhasil di dunia ya. Tapi prosesnya pasti brutal banget. Brutal dan penuh trauma dari kedua sisi. Nah, akibat trauma perbudakan dan eksploitasi itu, konstitusi awal Haiti ini disorot juga di sumber kita, secara jelas ngelarang orang asing kulit putih punya tanah di sana. Bisa dimengerti sih ya kalau lihat sejarahnya. Tapi efek Ya, di satu sisi itu langkah pertahanan diri, tapi di sisi lain, kebijakan itu jadi ngebatasin masuknya modal sama keahlian dari luar negeri pas Haiti lagi awal-awal ngebangun negara. Ditambah lagi, bahasa dominannya jadi Kreol Haiti, makin beda sama tetangganya. sementara di Republik Dominika gimana? Setelah merdeka? Nah, Dominika setelah lewat masa-masa sulitnya juga, cenderung lebih terbuka sama imigran dan pengaruh luar. Sumber kita nyebutin tuh, ada kelompok Yahudi dari Curaçao, imigran dari Kepulauan Kanari, Lebanon, Eropa, macam-macam. Mereka bawa modal, bawa jaringan dagang. Bahasannya juga tetap Spanyol ya? Tetap Spanyol. Jadi lebih gampang nyambung ke jaringan ekonomi dan budaya regional yang lebih luas. Udah kelihatan kan, dua fondasi sosial, ekonomi, bahkan mungkin cara berpikir yang beda banget terbentuk dari abad ke-19. Oke, nah ini nih masuk ke bagian yang kayaknya paling menarik dan mungkin agak kontroversial ya dari analisis di sumber kita. Peran pemimpin dan kebijakan pasca merdeka terutama di Dominika dalam ngebentuk nasib lingkungannya. Era diktator Rafael Trujillo disebut punya pendekatan lingkungan yang Unik, ambigu, dan sangat top-down dari atas ke bawah. Di satu sisi, Trujillo emang kelihatan pro-konservasi. contohnya gimana tuh? Materi kita nyatet dia bikin taman nasional pertama, bentuk korps penjaga hutan yang efektif, meskipun ya serem juga sih, terus ngelarang tebang bakar buat pertanian, sama ngontrol ketat penebangan pinus. Katanya sih ini gara-gara ada laporan dari ahli kayak Dr. Chardon soal nilai ekonomis pinus dan pentingnya daerah aliran sungai. Tapi selalu ada tapinya kan kalau diktator. Analisisnya juga ngungkap sisi lain kan? Motifnya ganda. Jelas, di satu sisi, ya ada kepentingan nasional objektif kayak ngelindungi DAS buat PLTA gitu. Tapi di sisi lain, wah ini soal duit pribadi yang gede banget. Trujillo sama kroni-kroninya itu main langsung di bisnis penebangan kayu pinus skala besar. Mereka monopoli industrinya. Wah, ironis banget ya yang diungkap sumber kita. Jadi keserakahan pribadi diktator yang ngontrol ketat industri kayu demi untungnya dia, itu malah secara nggak sengaja atau gimana, ngasih perlindungan hutan yang lebih baik dibanding periode setelahnya. Lebih baik di sini perlu hati-hati juga sih definisinya. Sumber kita ngasih indikasi karena bisnisnya terpusat dan buat jangka panjang, selama Trujillo kuat, ada semacam insentif buat nggak ngerusak total sumber dayanya. Oh gitu, ada contoh prakteknya? Katanya sih praktek nebangnya itu nyisain pohon induk buat regenerasi alami. Sesuatu yang mungkin nggak kepikiran kalau penebangan liar serampangan gitu kan. Jadi ya dampak bersih rezimnya yang represif dan korup itu anehnya malah ngebatasin eksploitasi lingkungan besar-besaran oleh pihak lain selain dia dan gengnya. Kontrol absolut, meskipun motifnya rakus, punya efek samping perlindungan relatif. Pelajaran yang agak, wah bikin nggak nyaman ya soal tata kelola lingkungan. Terus gimana pas Trujillo tewas tahun 1961? Pasti berubah drastis dong. Drastis ke arah yang lebih buruk, paling nggak buat sementara. Pembunuhan Trujillo itu bikin kekosongan kekuasaan gede banget. Periode 1961 sampai 1966 itu digambarin sebagai masa kacau politik dan kerusakan lingkungan yang naik signifikan. Penebangan liar merajalela gitu. Banget. Seringnya dilakuin sama keluarga elit lama yang sebelumnya diatur Trujillo. Sumber kita nyebut contoh spesifik kayak 4 keluarga kaya dari Santiago. Jadi begitu kontrolnya hilang malah makin parah ya eksploitasinya. Tepat. Selain nebang komersial ilegal,
Banyak juga petani kecil yang putus asa nyari lahan, terus ngerambah hutan secara ilegal. Mereka pakai tebang bakar, makin rusak deh hutannya. Bahkan upaya presiden demokratis pertama setelah Trujillo, Juan Bosch, buat ngelindungin hutan pinus sebagai das, itu digagalin kudeta militer cepet banget. Analisis di sumber kita ngasih sinyal kalau kepentingan pengusaha kayu ikut main di kudeta itu. Lingkungan lagi-lagi jadi korban politik sama duit. Lalu muncul tokoh ini, Joaquin Balaguer. Veteran era Trujillo juga kan dia. Terus jadi presiden berkali-kali, mulai 1966. Sumber kita bilang dia ini figur sentral, kompleks banget, dan paling pengaruh soal kebijakan lingkungan Dominika modern. Kompleks itu kata yang pas banget. Balaguer itu politisi lihai, penyintas politik ulung. Sumber kita bahkan pakai istilah Machiavellian. Maksudnya ya cerdik, pragmatis, kadang caranya mungkin kurang etis demi tujuan politik dan kekuasaannya. Motifnya buat kebijakan lingkungan itu gimana? Beneran peduli atau cuma alat politik? Nah, itu dia yang jadi perdebatan sampai sekarang. Apa dia beneran konservasionis tulus? Atau kebijakan lingkungan itu cuma buat cari dukungan politik sama citra bagus di mata dunia? Atau, ya, campuran semuanya. Susah nentuin satu motif aja. Tapi terlepas dari motifnya yang rumit itu, langkah konkretnya apa yang dampaknya gede ke lingkungan Dominika? Langkahnya signifikan banget dan ngebentuk konservasi di sana. Salah satu yang pertama, dan paling nendang, kata materi kita, itu dia stop sebagian besar izin nebang kayu komersial tahun 1967. Itu langkah berani loh, nginget lobi industri kayu kan kuat. Terus, dia peloporin sistem cagar alam sama taman nasional yang luas banget, melindungi area-area penting buat keanekaragaman hayati sama das. Meskipun ya implementasi di lapangannya sering nggak sempurna, efektivitasnya beda-beda. Selain Taman Nasional, ada lagi? Ada. Dia promosiin proyek reboisasi juga, walau skala dan suksesnya bisa diperdebatkan. Dia juga dorong pembangunan infrastruktur pariwisata gede-gedean yang jadi sumber devisa penting. Nah, ini juga ada dua sisi ya. Gimana tuh? Pariwisata bisa kasih insentif ekonomi buat jaga lingkungan, tapi pembangunan hotel gede-gedean juga bisa ngerusak kalau nggak diatur benar. Sumber kita juga nyatet, Balaguer nggak ragu pakai isu lingkungan buat tujuan politik. Misalnya, nurunin militer buat ngusir perambak liar dari Taman Nasional. Efektif sih buat konservasi, tapi ya kontroversial secara sosial. Jadi warisannya itu campuran ya, perlindungan lingkungan nyata, tapi juga ada manuver politiknya. Tepat, warisannya kontroversial di banyak hal, termasuk soal HAM. Tapi soal lingkungan, susah dibantah kalau kebijakannya, apapun motifnya, itu punya peran krusial mertahanin tutupan hutan Dominika yang jauh lebih baik dari Haiti. Fakta bahwa salah satu tindakan politik terakhirnya pas sudah tua banget itu mastiin status hukum permanen buat sistem cagar alam yang dia bangun, itu nunjukin betapa pentingnya isu ini buat dia. Paling nggak sebagai bagian dari warisannya lah. Ini benar-benar nunjukin gimana satu orang pemimpin bisa banget ngebentuk arah lingkungan negaranya. Kontras yang tajam banget ya kalau kita balik lagi lihat kondisi Haiti sekarang. Gambaran di analisis kita itu, miris banget. Miris banget. Haiti itu konsisten disebut negara termiskin di belahan barat. Salah satu termiskin di dunia di luar Afrika. Pemerintahannya sering banget nggak stabil, korupsi merajalela, akibatnya ya layanan dasar. Listrik, air bersih, kesehatan, pendidikan. Iya, itu semua sering nggak ada atau nggak terjangkau buat mayoritas rakyatnya. Ditambah lagi tekanan penduduknya ya, padat banget. Padat banget. Hampir 1.000 jiwa per mil persegi rata-ratanya. Mereka cuma nempatin sepertiga pulau, tapi isinya hampir 2/3 total penduduk Hispaniola. Sekitar 10-11 juta jiwa sekarang. Kebanyakan petani subsisten yang berjuang di lahan yang makin sempit dan rusak. Ekonomi gimana? Rapuh banget. Ekspor tradisional kayak kopi, gula itu kecil kontribusinya. Ada kerjaan di zona perdagangan bebas, ngerakit barang gitu, tapi upahnya rendah banget, kondisi kerjanya sering nggak layak. Yang juga disorot sumber kita, walau sensitif ya, itu peran perdagangan narkoba sebagai jalur transit. Sampai ada yang bilang Haiti itu narco state. Waduh. Dan ini semua di tengah kesenjangan ekonomi yang parah banget. Segelintir elit hidup mewah di Pétionville, kontras banget sama kemiskinan di bawahnya. Belum lagi masalah sosial sama kesehatannya ya. HIV AIDS, TBC, malaria katanya tinggi juga di sana. Termasuk yang tertinggi di dunia baru. Prospek masa depan Haiti, kata banyak analis di sumber kita,
ya suram kalau nggak ada perubahan mendasar dan bantuan internasional yang benar-benar terkoordinasi dan berkelanjutan. Dan kondisi yang beda banget antara dua negara ini pasti bikin dinamika di perbatasan jadi rumit ya. Penuh ketegangan. Pasti, nggak bisa dihindari. Analisis kita nyebutin, diperkirakan ada lebih dari 1 juta orang Haiti tinggal dan kerja di Dominika. Kebanyakan ilegal. 1 juta. Itu berarti bisa 10-12% dari total populasi Dominika dong. Kira-kira segitu. Angka yang besar banget. Pendorongnya apa? Selain ekonomi yang jelas beda jauh. Ya, ekonomi itu faktor utama. Meskipun Dominika juga negara berkembang, tapi peluang sama upah di sana ya jauh lebih baik dari Haiti. Ketersediaan kerjaan di pertanian, walau berat dan musiman, juga narik. Jadi ada faktor pendorong dari Haiti miskin, lahan susah, nggak stabil, sama faktor penarik dari Dominika, kerjaan, relatif lebih stabil. Kerjaannya biasanya gimana tuh yang diambil orang Haiti di sana? Umumnya ya kerjaan kasar, gaji rendah yang sering dianggap kotor atau nggak diminati orang Dominika. Konstruksi, motong tebu yang berat banget itu, kerja di pariwisata kayak bersih-bersih, atau jadi pekerja rumah tangga. Jadi di satu sisi mereka ini nyokong ekonomi Dominika ya? Iya, nyediain tenaga kerja murah buat sektor-sektor kunci. Tapi di sisi lain, ini juga nambah tekanan ke layanan publik Dominika yang udah terbatas, sekolah, rumah sakit, dan tentu aja ke sumber daya alam. Tekanan ke sumber daya alamnya gimana contohnya, terutama di perbatasan? Sumber kita nyoroti misalnya tekanan ke hutan-hutan sisa di perbatasan Dominika. Karena di Haiti kayu bakar langka, banyak orang Haiti nyebrang buat cari kayu atau bikin arang di wilayah Dominika. Ini bikin rusak lingkungan di sisi Dominika juga, jadi sumber konflik. Iya ya. Terus populasi imigran yang besar di kota juga pasti nambah beban infrastruktur ya, air, sanitasi. Pasti. Apalagi di daerah kumuh perkotaan. Ditambah lagi, ada dimensi ketegangan budaya sama sosialnya. Perbedaan bahasa, budaya, sejarah. Betul. Bahasa, Kreol versus Spanyol. Budaya, sejarah yang sering nggak akur, bahkan perbedaan fisik yang sering dikaitin sama isu rasisme dan diskriminasi. Ini nambah rumit hubungan antar komunitas di sana. Isu sensitif yang sering dimainin buat politik juga. Oke, jadi kalau kita coba tarik benang merahnya nih dari semua perbandingan ini, intinya apa menurut analisis yang kita bahas? Intinya yang ditekankan terus di bab 11 Collapse itu, nasib lingkungan yang beda jauh antara Haiti sama Dominika, itu nggak bisa dijelasin cuma karena beda geografi atau sumber daya alam awal. Bukan cuma soal alamnya ya? Bukan, meskipun ada beda dikit soal curah hujan atau kontur tanah. Faktor utamanya itu ya sejarah kolonial yang beda. Dan yang lebih penting lagi, pilihan kebijakan pemerintah pasca merdeka sama peran pemimpinnya. Kontras antara pemimpin kuat terpusat kayak Trujillo dan Balaguer di Dominika dengan sejarah pemimpin yang sering lemah atau nggak stabil di Haiti, itu jelas banget dampaknya ke lingkungan jangka panjang. Ini negasin banget ya, kalau manusia lewat keputusan dan institusinya punya peran gede banget ngebentuk nasib lingkungannya. Banget. Pilihan kebijakan, nggak peduli motifnya mulia, egois, atau cuma pragmatis politik, itu konsekuensinya ke lingkungan bisa luar biasa signifikan dalam jangka panjang. Kita lihat contoh dampak positif relatif dari kebijakan Balaguer di Dominika dan dampak negatif parah dari kombinasi sejarah dan kebijakan atau ketiadaan kebijakan efektif di Haiti. Jadi bukan determinisme lingkungan ya, tapi lebih ke pilihan manusia. Tepat sekali. Lintasan pembangunan negara itu nggak kaku ditentuin lingkungannya, tapi sangat dipengaruhi faktor sosial, politik, ekonomi yang dibentuk pilihan manusia sepanjang sejarah. Baiklah, coba kita rangkum sedikit ya apa yang udah kita bahas. Kita lihat gimana dua negara satu pulau, Haiti dan Dominika, jalannya beda banget. Hasilnya, lanskap fisik dan kondisi sosial yang kontrasnya tajam sampai kelihatan dari angkasa. Ya, Pembedanya bukan cuma warisan kolonial, tapi yang nonjol banget itu pilihan kebijakan pasca merdeka, sama gaya kepemimpinan. Terutama figur kuat kayak Trujillo dan Balaguer di Dominika, yang dengan segala kerumitan dan kontroversinya, kebijakannya secara signifikan ngerem laju kerusakan lingkungan dibanding tetangganya. Pelajaran penting nih buat Anda yang dengerin dari kasus Hispaniola ini. Pengingat kuat betapa pentingnya tata kelola lingkungan yang efektif dan jangka panjang. Kepemimpinan individu kayak Trujillo dan Balaguer itu ternyata bisa bikin perbedaan gede banget. Baik positif maupun negatif ya, dan motifnya sering nggak ideal. Politik sama lingkungan emang nggak bisa dipisah. Nggak bisa.
Cerita ini juga nunjukin kebenaran yang makin relevan sekarang. Masalah lingkungan itu nggak kenal batas negara bikinan manusia. Betul. Kerusakan parah di satu sisi, kayak di Haiti, pasti efeknya nyebar ke sisi lain, lewat migrasi, tekanan ke sumber daya bareng, potensi instabilitas regional. Dan mungkin yang paling dasar, kasus Hispaniola ini nantang banget gagasan simpel soal determinisme lingkungan. Geografi dan alam emang ngasih batasan dan peluang, tapi ujung-ujungnya, pilihan kolektif dan individu dalam konteks sejarah, budaya, politik, ekonomi, itulah yang sering jadi penentu akhir hubungan masyarakat sama lingkungannya. Nah, sebagai penutup nih, dan mungkin jadi bahan renungan buat Anda semua, kontras yang mencolok antara Haiti dan Dominika ini munculin pertanyaan mendasar yang relevan jauh di luar Hispaniola. Gimana caranya sebuah masyarakat di tengah tekanan ekonomi berat, warisan sejarah yang traumatis, dan politik yang rumit bisa secara sadar milih jalan ke arah keberlanjutan lingkungan dan sosial? Dan pertanyaan lanjutannya, apa peran paling konstruktif dan etis yang bisa dimainin komunitas internasional buat bantu negara-negara rentan kayak Haiti? Gimana caranya bantu tanpa malah memperburuk masalah? Atau cuma kasih solusi jangka pendek yang gak nyentuh akar masalah? Atau ngabaikan kerumitan sejarah dan politik lokal? Ini refleksi penting buat kita semua sebagai warga dunia yang saling bergantung dalam menghadapi tantangan lingkungan dan pembangunan global di abad ke-21 ini.